semua ya, nomor 1 ya, tidak usah saya bahas lagi. Halo, terdengar suaranya? Terdengar ya? Ya Bu, terdengar. Terdengar Bu. Terdengar Ibu. Nomor 1 udah nggak ada masalah ya? Udah apa namanya? Paham semua nomor 1? Untuk tugas nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2 itu kalau perkaliannya sudah betul. Cuman ininya aja yang apa namanya? Interpretasinya aja. Interpretasinya itu ini kalau misalkan apa namanya? Kalau P itu kan untuk menyatakan apa ini matriks P itu? Untuk P itu adalah menyatakan matriks proporsi dari populasi apa namanya perubahan populasi puting ya dari partai J ke partai I. Jadi kalau dari tadinya dari partai R ke R lagi yang di sebelah sini, kemudian yang di bawahnya itu dari R ke D dan seterusnya. Nah, kalau dikalikan dengan dirinya sendiri, interpretasi untuk P itu adalah hampir sama perubahan populasi voting dari partai J ke partai I dari periode, katakanlah sekarang itu periode ke-1, periode ke-1 ke periode ketiga. Jadi kalau sekarang itu periode ke-1, kalau nanti kita kalikan populasinya dengan P, itu adalah perubahan populasi dari periode sekarang ke-1 ke periode kedua. Nah, nanti kalau misalkan dikalikan dengan P-nya itu adalah P kuadrat atau dikalikan dengan dirinya sendiri, berarti ini perubahan populasinya itu dari periode ke ke-1 ke periode ketiga. Ya, nanti kalau misalkan P-nya itu dikalikan sebanyak 4 kali, berarti P pangkat 4, berarti perubahan populasi voting dari partai J ke partai I dari periode ke-1 ke periode berapa? Kalau P-nya pangkat 4. 5. 5 ya, seperti itu. Nah, itu aja. Apa namanya? Cuman di sananya aja yang sedikit kurang. Terus untuk yang ini, yang nomor 3, yang A-nya kan tinggal katakanlah ini adalah matriks, kita punya matriks A dan B ya, maka yang A itu nanti berarti tinggal untuk yang 2010 itu tinggal 100% dibagi dengan atau per ini juga. Maka nanti untuk yang A Oh iya. 100% per 309 miliar tuh berapa ininya? Nolnya berapa? 6. 6 ya. Dikali matriks A, kemudian untuk yang ini yang 2010-nya, kalau yang 2013-nya berarti 100% dikalikan dengan 316 dikali B, seperti itu ya. Ini untuk yang A-nya.
Kalau yang katakanlah ini kita punya matriks A aksen, kemudian ini kita punya matriks B aksen. Nah, nanti untuk yang B-nya, kemarin Ibu juga sudah cek, udah ada yang betul. Dapat dari mana yang B-nya? Tuliskan sebuah matriks yang memberikan perubahan persentase populasi setiap daerah dan setiap grup dari tahun 2010 ke tahun 2013. Karena ini mau setiap daerah dan setiap grup, berarti gimana? Penjumlahan matriks. Nah, Tapi yang satunya berbentuk negatif bisa, pengurangan juga bisa jadi pengurangan. Oke, jadi B aksen dikurangi A aksen gitu ya? Iya. Iya, Bu. Terus yang C-nya gimana? Yang masih positif, yang Katanya masih karena ini yang ingin dilihatnya adalah kelompok usia ya. Nanti apa namanya? Karena di sini tidak disebutkan sebenarnya untuk grow-nya, jadi boleh dianggap untuk yang naik gitu ya. Jadi nanti tapi yang dituliskan yang turunnya juga nggak apa-apa nantinya. Cuman untuk yang naik berarti yang pertumbuhannya naik itu yang usia berapa? 65 tahun. 65 tahun. Kalau yang usia 0 sampai 17 dengan 18 19 ya, dengan 18 64 nya gimana? Rata-rata turun. Ada nggak? Rata-rata turun. Rata-rata turun. Nah, nanti bisa kenapa? ada yang turun, ada yang naik kalau yang di belakang. Ah, karena ini adalah relatif ya. Kalau relatif itu jadi tergantung berdasarkan apanya di sini. Karena dia itu apa namanya? Dia hanya memilih apa namanya? Kelompok usia saja. Bisa aja nantinya itu dilihat penjumlahannya untuk ininya ya, untuk yang naiknya itu jadi dijumlahkan, yang ininya juga dijumlahkan nantinya. Kolom-kolomnya dilihat yang naiknya. Tapi kalau misalkan di sininya adalah setiap jadi nanti tergantung ya, tergantung dia terhadap apa. Kalau dia terhadap apa namanya? Terhadap usia berarti kan yang ini, tetapi nanti kalau terhadap daerah nanti yang barisnya seperti itu ya. Untuk kalau ditanyakan lagi seperti ini. Jadi nanti tergantung dilihat dari relatifnya terhadap apa seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu udah apa namanya, hampir sebagian besar sudah betul. Cuman yang agak salah itu yang ininya aja nih, yang nomor A. Kalau nggak salah tuh ada yang dibagi 2010 dengan dibagi 2013. Nah itu yang ininya. Kalau 2010 dengan 2013 itu tuh kan bukan jumlah usia ya, tapi tahunnya. Nah jadi itu mungkin salahnya cuman itu aja sih untuk tugas. Nah mungkin itu ya untuk tugas. Atau barangkali ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan tugas? Kalau tidak ada, saya lanjutkan karena kita sudah ini ya sudah total kalau nggak salah total di saya itu 39. Berarti ini sudah 40, harusnya sih sudah ada semua. Tapi nggak apa-apa. Sebentar ya saya ini dulu. Hmm.
Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, hari ini kita akan bahas tentang sistem persamaan linier. Nah, untuk sistem persamaan linier ini lebih ke arah bagaimana kita mencari solusi persamaan linier dengan menggunakan matriks ya. Jadi di sini pertama kita lihat dulu definisi persamaan linier. Nah, mungkin saya di sini saya tidak tidak dituliskan ulang bahasa Indonesianya, tapi tidak akan terlalu susah untuk dipahami. Ini definisi dari persamaan linier dengan n variabel. Variabelnya adalah x1, x2 sampai xn. Ini memiliki bentuk seperti ini. A1 x1 ditambah A2 x2 dan seterusnya sampai di sini an xn sama dengan B. Dengan A1, A2, A3-nya sampai AN-nya adalah bilangan real, itu namanya adalah koefisien, ya sudah tidak aneh lagi. Kemudian B-nya adalah konstantanya. Di sini B-nya juga bilangan real. Nah, kemudian bilangan A1 ini dinamakan dengan bahasa Indonesianya? Koefisien agak susah kalau dicari padanannya di bahasa Indonesia itu. Yang nggak apa-apa lah ya, ini namanya leading koefisiennya atau koefisien, boleh lebih dikatakan koefisien utamanya seperti itu. Kemudian X1-nya disebut leading variabelnya seperti itu. Dengan X1-nya itu kalau A1-nya itu bukan tidak sama dengan 0 seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita punya contohnya. Nah, ini yang pertama 2x dikurangi 3y sama dengan 4. Kira-kira kalau berdasarkan dari bentuk ini ya, bentuknya ini si 2x dikurangi 3y sama dengan 4 ini merupakan persamaan linier, bukan? Iya. Iya, Ibu. Persamaan linier. Berapa variabel? Dua. Oke, jadi ini adalah persamaan linier dengan 2 variabel. Kemudian yang kedua, apakah persamaan linier? Bukan. Bukan. 3x Ya. dikurangi 4y. Atau bukan? Termasuk. Oke, tadi ada yang bilang bukan nggak? Kenapa bukan? Tadi ada yang bilang Itu bukan? kan ada koefisien, terus ada X1, X2. Jadi kalau lihat form yang di atas, itu nggak sesuai sama form yang di atas. Oke, kita lihat di sini. Dia itu bentuknya itu linier. Artinya di sini si variabelnya itu berdiri sendiri. Pangkatnya 1, tidak ada pengali, tidak ada pembagi dengan variabel yang lain. Sedangkan di sini ada 4 kali xy. Ada variabel x dikalikan dengan variabel y. Nah, berarti ini bukan linier ya. Jadi ini bukan persamaan linier karena ada xy-nya. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 linier Iya. bukan? Persamaan linier bukan? Bukan. Ya? Linier. Bukan. Kenapa? Karena Bukan. variabelnya 1/x gitu. Pangkatnya Oh, pangkat satu ya? 1. Pangkatnya pangkat min 1, jadi bukan linier juga. Kemudian yang keempat? Iya, Ibu. Iya atau bukan? Bukan, karena pangkatnya 2. Ini ya, pangkatnya 2, jadi bukan juga. Karena pangkatnya harus 1 ya variabelnya. Yang kelima. Bukan. Ini ya, karena ada sin x, jadi bukan.
Ya, yang keenam juga pasti Bukan. bukan ya. Karena di sini ada cos 3 kali X. Itu benar-benar. Yang nomor 6, ya atau bukan? Iya, Ibu. Kalau Iya, Bu. Iya, Ibu. Iya deh, Bu. Iya ya, karena itu si cos 3-nya itu berupa ini ya, berupa apa namanya? Berupa koefisien ya, berupa koefisien. Jadi betul. Oke. Jadi yang ini betul. Kecuali kalau di sananya cos 3x gitu ya. Nah, jadi ini betul. Nah, gitu ya. Karena ini si variabelnya itu pangkatnya 1 dan tidak dikalikan dengan variabel lain. Seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk apa namanya? Persamaan linear. Nah, kita lihat berikutnya di sini ada yang dinamakan, tadi kita punya persamaan linear, di sini kita punya sistem persamaan linear. Sebenarnya persamaan linear itu, apa sih sistem persamaan linear itu? Ya sebenarnya sebuah sistem yang terdiri dari beberapa persamaan linear, minimal dia ada 2, seperti itu ya. Jadi di sini, apa namanya, kebetulan di sini contohnya adalah n variabel dengan m persamaan, seperti itu ya. Makanya di sini dia bentuknya seperti ini. Nah, kalau ini adalah contoh persamaan linear juga, sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear, berapa variabelnya? 3. Sistem persamaan linear, SPL dengan 3 variabel dan 3 persamaan ya. Variabelnya apa saja? X, Y, Z. Z. Ya, seperti itu. Ini 3 persamaannya, yaitu yang ini 1, 2, 3 ya. Nah, seperti itu. Oke, ini teorinya saja dulu. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk solusi persamaan linear itu ada 3 jenis. Ya, yang pertama itu adalah sistem persamaannya itu memiliki tepat satu solusi. Exactly one solution. Tepat satu solusi. Kemudian yang kedua, dia punya solusi tetapi solusinya itu banyak. Kemudian yang ketiga adalah tidak punya solusi. Nah, untuk yang ke-1 dan kedua yang punya solusi itu dinamakan sistemnya itu konsisten atau punya solusi, berarti ya di sini. Jadi yang konsisten itu punya solusi. Jadi nanti kalau misalkan ditanyakan, misalkan berapakah nilai ABC, carilah nilai ABC sehingga apa namanya sistem persamaan linear tersebut konsisten. Berarti kalian harus cari ABC sehingga terpenuhi sistem persamaan tersebut punya solusi. Seperti itu ya. Nah, kalau tidak punya solusi, namanya itu adalah inkonsisten atau tidak konsisten. Seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan secara grafis, ini kebetulan kita punya contoh sistem persamaan linear dengan 2 variabel dan 2 persamaan. Ini kalau kita gambarkan seperti ini, punya satu solusi itu di sini. Solusinya itu hanya di satu titik saja. Dia memotong di satu titik. Artinya kita cari nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan ini. Nah, kalau yang memiliki solusi banyak, itu kalau apa namanya, dia berhimpit seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini adalah setiap titik pada garis ini itu adalah solusinya. Seperti itu. Setiap titiknya adalah solusinya. Sedangkan kalau yang ini, yang paralel ini, dia tidak punya solusi karena tidak ada irisannya antara garis yang ke-1 dengan yang kedua. Ini tidak akan pernah dapat irisannya, makanya dia tidak punya solusi. Jadi ini punya satu solusi ya, punya satu solusi. Kemudian ini punya solusi banyak. Kemudian kalau yang ini tidak punya solusi. Nah, seperti itu. Sampai di sini dulu, paham? Paham. Jenis-jenis solusinya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari
solusi dari persamaan linier. Nah, untuk mencari solusinya, kita gunakan OBE yang sudah kemarin kita pelajari. Caranya dari sini, kita buatkan dulu matriks yang namanya itu ada yang disebut dengan matriks yang diperbesar. Kalau di bahasa Inggrisnya augmented matrix, matriks yang diperbesarnya yang berasal dari koefisien-koefisien dari pertidaksamaan tersebut. Berarti kita lihat ada X dikurangi 2Y ditambah 3Z, berarti koefisiennya 1, min 2, 3. Ya, terus yang di bawahnya ada apa saja? Boleh bantu disebutkan? Min 1 min sama 1, 3. 3, 3. 0. 0, Oke. 0. 2. Terus, min Min 5, 5. Min 5. 5. 5. nah, ini kan dari koefisien-koefisiennya. Kenapa diperbesar? Karena kita tuliskan juga dengan yang B-nya, yaitu 9, min 4, 17. Seperti itu ya. Nah, mungkin kalian masih ingat yang pertama kali harus kita lakukan untuk melakukan OBE untuk karena di sini inginnya itu dicari solusi sistem persamaan linier, harapannya itu kan bisa ketemu matriks seperti ini ya, supaya nanti kalau kita kembalikan lagi, ini adalah X sama dengan apa, kan langsung gitu ya, kemudian Y sama dengan apa, Z-nya sama dengan apa, seperti itu. Nah, sehingga di sini kita lakukan OBE supaya dari matriks ini ketemu matriks yang mirip dengan matriks identitas untuk yang di sebelah kirinya yang sebelum ada tanda garis putus-putus itu. Kelihatan nggak ini tulisannya segini atau kurang tebal? Jul, itu Bu cukup Terlihat. jelas. Cukup. Kenapa? Cukup. Terlihat Ibu. Oke. Nah, kita berarti yang harus kita lakukan, kita cek dulu baris pertama, kolom pertama. Kita harus buat dia jadi angka 1. Sudah 1 belum? Sudah. 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 Nah, berarti yang selanjutnya kita apa yang harus kita lakukan karena dia sudah 1? Berikutnya apa? Kita Baris 2 kolom 1 jadi 0. Oke, baris 2 kolom 1 jadi 0. Karena yang ingin diubahnya adalah baris 2, Ibu tuliskan di sini dulu baris 2 gitu ya. Nah, ini ditambah apa supaya dia jadi 0? Karena dia berada di kolom 1, kalian harus selalu ingat, maka yang mengubahnya itu adalah dari kolom 1 biar gampang. B1 dikalikan berapa? Supaya kalau Ditambah ditambah B1. dengan B2 dia jadi 0. Oke, jadi langsung ya ditambah B1. Oke, betul. Sekarang biar sekaligus kita OBE-nya tidak terlalu banyak menuliskan matriksnya, yang berikutnya apalagi yang bisa kita lakukan yang bisa berbarengan dengan operasi ini? Min 2 B1 tambah B3. Untuk apa itu? Untuk baris 3, Bu. Untuk baris 3, kita ingin mengubah angka 2 ini menjadi 0 ya. Ya, Jadi di sini dari B1, B1-nya kali berapa? 2, min 2. Min 2. Kali 2. Oke. Jadi hasil matriksnya, kita lihat yang tidak berubah yang mana? Yang baris 1. Baris pertama Bu. Berarti kita tuliskan 1, min 2, 3, 9. Oke, baris keduanya boleh dibantu dihitungkan. 0, 0, 1, 0. 1, 1. iya. 1. 3. 3. Terus 5. 5. Oke, baris ketiganya sekarang. 0, 0, min 7, Min 9, min 9, min 9, 8,
1. Sebelah. Ini betul? Oh, Ini betul min 9? min 1. Min 1. Oke, min 1 ya. Karena kan min 2 dikali B1, min 2 kali B1 ditambah dengan 5, ditambah dengan min 5, jadi min 1 ya. Min 1. Terus? 1. Min 3 Min 1 juga. 2. Min 1 juga ya. Min 2 kali 3. Oh ya. 2 kali 3 ditambah 5, min 1. Terus? Min 1 juga. Min 1. Min 1 juga ya. Oke, berikutnya yang harus kita lakukan adalah apa? Kita pindah ke kolom kedua. Nah, di kolom kedua yang kita ubah pertama kali adalah baris kedua kolom kedua. Kita ubah supaya dia menjadi angka 1. Di sana sudah angka 1 belum? Sudah. Sudah. Berarti sudah tidak usah kita ganti lagi. Nah, sekarang dari kolom 2 apa yang harus kita lakukan berikutnya? Mengenalkan. Oke. Mengenalkan yang bukan angka satunya ya. Iya. Oke. Coba sekarang kita baris ketiga apa yang harus operasi apa yang harus dilakukan? Baris ketiga. B2 ditambah B3. Bentar, B2 B2 tambah B3. B2 tambah B3. Nah, kita bisa langsung juga mengubah yang min 2 di baris ke satunya itu menjadi 0 juga dengan mengalihkan ke B2-nya. Jadi di sininya operasinya ini B1 ditambah berapa, nanti B2-nya kali berapa, ditambah B1 supaya dia jadi 0. 2 kali B2 tambah B1. Oke, 2 kali B2 ditambah B1. Kayaknya di sini masih cukup. Kita buat satu lagi. Berarti yang tidak berubah baris keberapa? Baris 2. Baris kedua. Kita tuliskan ulang 0, 1, 3, 5. Oke, sekarang kita yang lebih mudah B3 dulu ya. Coba hasilnya jadi gimana? 0, 0, 2. 2. Bentar, enggak ke ini. Karena terlalu bawah. Ternyata nggak bisa. Bentar, saya pindahkan aja ke sini. Kita punya untuk B2-nya dulu tadi 0, 1, 3, 5, 0, terus 2, 0, 4. 2, 4. Terus yang B1-nya 1, berapa? B1-nya 1, min 2, 2 B1 ditambah B1. 1 kan 2 kali 0 tambah 1. 1. Terus 2 kali 1 tambah 2. 0. 0, Terus 9, berapa? 9. 19. Terus 19. 19. Oke, itu ya. Bentar, saya hapus dulu yang ininya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Rubah kolom 3 baris 3 jadi angka 1. Oke, operasinya apa? Operasinya? Dua kurangi B3. Supaya angka 2. Gimana?
Apa operasinya? Min 4B3. Kalau kalian mau membuat dia itu menjadi angka 1, jangan jangan dijumlahkan dengan baris yang lain. Kenapa? Karena nanti yang ini sudah 0, itu akan berubah lagi. Akan berubah lagi jadi bukan 0. Sehingga apa? Coba. OBET ada apa aja? Kan ada 3 ya. Min 2/3. Iya, min 2/3. Coba. OBET ada apa aja OBE? Ada apa aja? Tukar baris. Ditukar. Kalau ditukar baris kan nggak mungkin karena nanti yang udah 0 nanti jadi nggak 0 lagi. Terus yang kedua selain tukar baris apa? Dikali ya tadi. Dikali. 1/2. Terus Mengalihkan suatu baris ke gimana? kata. Oke, tadi kalau yang tadi kita lakukan selama ini mengalihkan mengalihkan suatu baris kemudian dijumlahkan dengan baris lain ya. Nah, ada satu operasi lagi yaitu dikalikan dengan suatu mengalihkan baris dengan suatu Baris konstanta. Konstanta. Nah, itu biasanya kita melakukan mengambil itu untuk mengubah dia jadi 1 supaya lebih sedikit ya operasinya. Jadi coba kalau kita kalikan dengan suatu konstanta bisa nggak? Kali berapa supaya 2 ini jadi 1? Kali 1/2. 1/2 berarti Jadi 1/2 Oke, hasilnya jadi yang ini tetap ya 109 19, kemudian 0135, kemudian yang B3-nya jadi apa? 0, 0, 0, 1, 2. 2. Sampai sini sebenarnya kita sudah bisa mencari solusinya. Biarin aja dulu, kita sampai sini aja dulu ya. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke persamaan awal, dari sini kita dapat persamaan apa dari baris pertama? Kita punya X tambah X ditambah Z 9Z. 9Z. 9Z ya, ditambah 9Z. Ditambah 9Z. Sama dengan 19. Kemudian Y tambah tambah 3 3Z sama dengan tambah 5. 5. Kemudian 2Z. 2Z atau Z? Z Oh, Z. Sama dengan 2 2. Nah, kalau Z-nya 2, maka Y-nya berapa? min 1 Min 1. Y-nya adalah min 1. Min 1. Kemudian X-nya 1. 1 1. Nah, jadi solusinya itu adalah, boleh dituliskan seperti ini, XYZ sama dengan 1 min 1, 2, atau mau dituliskan, ini saya ke samping, solusinya X, Y, Z ini sama dengan 1 min 1,2. Nah, boleh menuliskannya seperti itu, atau mau menuliskan seperti ini, X sama dengan 1, Y sama dengan min 1, kemudian Z sama dengan 2. Nah, itu juga boleh. Jadi nanti boleh silakan solusi SPL-nya adalah, gitu ya, dituliskan solusi SPL ini adalah, nah, kayak gitu.
Mau pakai yang ini boleh, pakai yang ini boleh, pakai yang ini boleh, silahkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh SPL yang punya satu solusi. Ya, punya tepat satu solusi. Jadi cuman ini aja pasangan X, Y, Z-nya itu, nggak ada yang lain. Jadi di sini tepat satu solusi ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas kayaknya ya? Atau ada yang masih bingung? Jelas, Bu. Oke, kita lanjutkan ke contoh lain. Kalau seperti ini kita biar tambah inilah ya OBE-nya, biar tambah lancar kita lakukan dulu proses OBE sedikit. Coba kita buat matriksnya jadi apa? 0, 1, 0, minus 1 1, min 1. 1, min 1, 0, Apa? Sama dengan 0. minus, 1 kemudian 1, 0, 3 min 3 min 3, 1 min 1, 1 min 1, min 1, 3, 0, 1. 1. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? tukar dulu mungkin, Bu. Oke, kita tukar baris. Apa yang ditukar? yang baris Baris 1 sama baris 2 sama baris 2 2. jadi baris Baris 1 kita tukar menjadi baris 1 atau baris 2 jadi baris 1. Kita tinggal tukar aja ya, berarti baris ke satunya jadi 1, 0, min 3, kemudian min 1, terus 0, 1, min 1, 0, terus min 1, 3, 0, 1. Selanjutnya, Yang satunya dinolkan dulu mungkin, Bu. yang satunya dinolkan dulu. Jadi apa operasinya? jadi Min B1 ditambah B1 ditambah B3 B3. Saya tuliskan di samping B3 biar tahu yang berubahnya adalah B3 ya. Oke, kita tuliskan ulang untuk B1 sama B2-nya. Min 1, 0, 1, min 1, 0. Kemudian 0, 0, 3, 3, min 3, 3, min 3, 0. 0. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Mengubah baris 2 kolom menolkan dibagi Oke, Baris 3 Tiga. kolom 2. kolom Kolom 2 Kolom 2. oke. Operasinya apa? 3B2 ditambah 1/3 kali 1/3 B3. Kan mau dinolkan. 1 minus 3B2 ditambah B3. Minus 3B2 ditambah B3. Ya, karena mau dinolkan hasilnya, jadi kita punya 1, 0, min 3, min 1, kemudian 0, 1, min 1, 0, kemudian 0 0, 0, Min 6. Min 0. 0, 0. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti di sini ini ternyata di baris ketiganya itu kan sudah 0 semua ya. Kita nggak usah lagi mencari karena yang di sini itu nggak bisa kita buat jadi angka 1 ya. Kalau kalian nanti ubah dengan saya ingin ini supaya jadi angka 1, maka operasinya adalah min B2 ditambah B3. Tapi nanti ininya akan berubah lagi jadi bukan 0 lagi. Jadi kalau sudah baris-baris sudah ada baris 0 ini semua,
kalian tidak usah melakukan operasi apa-apa lagi terhadap baris tersebut. Artinya dia nggak usah sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, yang harus kalian lakukan adalah ketika di sini ini sudah ada sudah ada angka 0 di baris utama, tadi itu baris di diagonal utama ya. Karena kan ini berada pada posisi baris ketiga, ini kan baris ketiga, kolom ketiga ya. Baris ketiga, kolom ketiga. Nah, nanti yang bagian atasnya nggak usah kita nolkan lagi. Kalau tadi kan ini dari baris kedua, kolom kedua, kita buat angka 1, yang lainnya jadi 0. Nah, kalau ini karena yang di diagonal utamanya itu sudah 0, yang lainnya tidak usah dinolkan lagi. Dan proses OBE kita cukup sampai di sini. Di pekerjaan OBE-nya sudah selesai. Jadi di sini OBE-nya selesai. Nah, selanjutnya apa? Kita tinggal buatkan pemisalan. Kita misalkan, kita lihat yang ada angka 1 di diagonal utamanya itu untuk variabel apa saja? X1 sama X2. X1. Nah, jadi kita misalkan X1-nya sama dengan T. Kita misalkan yang si variabelnya itu yang di sananya ada angka 1-nya. Sekarang di sini X1-nya T, bukan T1, X1-nya T, misalkan ininya S. Untuk S2-nya S. Sehingga kita akan punya X1-nya T, kemudian X2-nya adalah S. Maka kita cari untuk X3-nya. X3-nya tinggal pilih mau dilihat dari baris ke-1 atau baris kedua, sama saja nantinya itu. Ujung-ujungnya nanti akan sama saja. X3-nya 2. apa? Ambil baris kedua, begini selesai. Oh, bentar. Ini X2-nya sama dengan X3. Saya salah. Bentar. Yang harusnya dimisalkan itu yang bukan ada, yang tidak ada satunya, maaf. Karena nanti dia jadi terlalu banyak variabel ininya, terlalu banyak variabel pemisalannya. Jadi yang dimisalkannya itu karena tadi ini untuk X1, ini untuk X2 ya, yang ini adalah untuk X3 kan seperti itu. Jadi yang kita misalkan itu adalah X3-nya. Kita misalkan S3-nya adalah T. Maka kalau X3-nya T, kita punya X2-nya sama dengan apa dari baris kedua? Sama dengan T juga. Sama dengan T juga. Dari baris kedua ya. Jadi di sini kita punya X2 dikurangi X3 sama dengan 0. Berarti kan X2-nya itu sama dengan X3. Maka karena X3-nya sama dengan T, berarti X2-nya sama dengan T juga. Seperti itu ya. Kemudian X1-nya? Uh, 3T. 3T? Udah? 3T aja? 3T kayaknya, Bu. 3T min 1. Oke. 3T min 1. Coba kita lihat di sana ya. Dari sini kita punya kan X1 dikurangi 3 X3. Ini kan sama dengan min 1 ya. Berarti kan X1-nya adalah 3X3 dikurang 1 atau 3T dikurang 1. Jadi seperti ini, maka solusi SPL-nya kita punya X1, X2, X3-nya itu adalah
T, T, 3T min 1. Atau ini bisa kita tuliskan 113 kali T ditambah dengan 00 min 1. Nah, kita boleh menuliskan seperti ini. Coba kalian kalau kalikan, kenapa? Harusnya Kenapa? yang X1 yang Oh iya, 3T. ya betul. Terima kasih. Oke, kebalik ya. Harusnya X1-nya adalah 3T min 1, yang ini T, yang ini juga T. Sehingga kita punya ini 311 T ditambah dengan min 100. Nah, kita lihat di sini tuh kan ada T-nya ya. Nah, si T ini boleh berapa aja. Bisa 1, bisa 0, bisa 2. Kalau misalkan kita ganti T-nya dengan 0, maka X1, X2, X3-nya itu kan jadinya min 1, 0, 0 ya. Betul nggak? Betul. Atau kalau misalkan kita ganti T-nya dengan 1, maka X1, X2, X3-nya itu berarti 2. Kalau 1, 2, 1. Nah, karena T-nya itu boleh berapapun selama dia bilangan real, artinya solusi untuk SPL ini bukan cuma satu saja, tetapi solusinya banyak. Ya, seperti itu. Jadi di sini ini adalah contoh SPL yang memiliki solusi banyak. Memiliki banyak solusi. Seperti itu. Jadi ciri-cirinya itu, kalau yang punya banyak solusi itu apa sih? Kalau yang tadi ya, kita lihat kembali yang tadi. Kalau kita teruskan, ini nanti untuk yang ini, ciri-cirinya itu akan terbentuk matriks identitas. Seperti ini. Ini kalau yang, apa tadi? Solusinya tunggal. Ya. Kalau yang solusinya banyak, ciri-cirinya apa di sini? Terbentuk identitas nggak? Matriks identitas nggak? Enggak. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya apa? Kalian lihat dari matriks yang ini nih. Ciri-cirinya apa? Ada yang 0 di salah satu diagonal utama. Oke, sebenarnya bukan itu saja, tapi ini nih. Baris ketiga itu semuanya angkanya 0 ya. Jadi nanti di sini ada baris 0. Ada baris 0. Seperti itu. Ya, jadi itu ciri-cirinya. Jadi kalau misalkan kita OBE, maka ciri dari persamaan linier yang memiliki banyak solusi adalah memiliki baris 0. Nantinya itu ada salah satu baris yang nilainya itu 0 semua. Seperti itu ya, itu untuk yang apa tadi, punya banyak solusi. Bu, Gimana sampai ya? mau menanya, itu kenapa X2 punya X3 sama dengan 0? Yang mana? Yang baris ke X2 dikali X3 sama dengan 0, X2 sama itu kenapa? Sebentar, yang mana sih? Yang di kanan, Bu. Kanan, yang di kanan. Yang ini? Yang ini? Iya. Ini dari sini, dari baris kedua? Iya, Bu. Kita ubah lagi.
X2, ini kan 1. Iya. Ya, X2 dikurangi X3, kan koefisiennya -1, sama dengan 0. Oh, iya, ngerti. Ya, yang Ya, ini juga sama. Yang ini dari baris pertama. X1, ini kan X2-nya 0. X3-nya koefisiennya -3 dikurangi -3 X3 sama dengan -1. oh iya, Bu. Nah, oke ya. Ibu mau nanya, Ya, itu yang di bawah mungkin maksudnya X1 ya, Bu? oh ya. X1 ini, X1. Nah, betul. Oke, terima kasih. Ada lagi? Barangkali ada yang saya salah tulis juga. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, Berarti kalau yang solusinya banyak, nanti si bentuk solusinya itu jadi masih persamaan ya, Bu? ya, betul. Bu, itu tuh karena memang ada baris yang 0, jadi memang harus dimisalkan jadi satu variabel. Betul. Karena ada baris 0. Karena kan dia udah nggak mungkin untuk nilai X3-nya itu udah nggak nantinya itu kalian akan menemukan, kita nggak bisa maksudnya tuh. Jadi si X3-nya itu dia bisa nilainya bisa berapapun seperti itu. Jadi boleh berapapun dia tetap akan memenuhi. Karena di kolom di baris ketiganya itu sudah 0 semua. Dan nanti tuh kita akan ada yang namanya itu cuman di sini saya belum menginikan ya, ada yang namanya solusi Gauss dengan Gauss-Jordan. Nah, itu nanti ada kriterianya. Kalau sebuah matriks memiliki baris 0, maka baris 0-nya itu harus disimpan di baris paling bawah seperti itu. Tapi nanti kita lihat setelah ini. Oke, siap, Bu. Oke. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Satu lagi ya, kita lihat contoh satu lagi. Kita buat ininya dulu, matriksnya. Berapa? 1, 2, 1 ya. Biar cepat, -3, -1, 2. 1, -2, -3. Nah, di sininya kita punya 1, 2, -1. Nah, oke. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ubah baris 2 Baris keduanya jadi 0. ubah. Oke. Apa operasinya? -2 2B1 tambah B2. tambah B2. Oke. Terus, biar sekalian dengan B3-nya ya. -2B1 B1 tambah B3. tambah B. min B1 aja. Min B1 ya. Min B1 ditambah B3. Oke, hasilnya 1, -3, 1. 1, terus 0. 0. -2 kali -3, 6, ditambah -1, 5, -4. -4, 0. 0. Berikutnya 0. 0, 5 berapa? 5, -4, -2. -4, -2. Oke. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan?
Nah, kalian lihat di sini ada yang ini ya. Kalian lihat di baris kedua dan baris ketiga. Sebelum kita buat dia jadi boleh sebenarnya mau dibuat jadi satu dulu juga boleh, tetapi ini apa namanya? Bisa kita buat jadi 0 dulu ya biar gampang ya. Untuk baris ketiganya yang 5 di baris ketiga karena kan ini sudah 5 min 4 gitu kan ya. Coba kita buat dulu jadi 0. Operasinya apa? Min B2. B2. Plus B2 Kedua tambah B3. ditambah B3. Hasilnya jadi apa? 1 min 3, 1, 1, 0, 5, min 4, 0, terus 0, 0, 0, 0, min 0, 2. yes tuh. min 2. Gitu ya. Coba kalian lihat sekarang. Kalau kita buat ini menjadi persamaan kembali dari baris ketiga, itu jadi apa? 0x1 ya ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan berapa? Sama dengan? 2. Ada nggak nilai x1, x2, x3 yang bakalan memenuhi? Nggak ada. Gak ada. Enggak ada. Nggak ada. Artinya tidak ada x1, x2, x3 yang memenuhi sehingga SPL-nya tidak memiliki solusi. Seperti itu. Nah, jadi kalau seperti ini ciri-ciri SPL yang tidak punya solusi itu yang kayak gimana? Yang Mau kolomnya 0, nilai-nilai X-nya tidak ada yang memenuhi. Pada suatu baris Nilainya 0. ini semua koefisiennya 0 ya? Iya. Ya, Semua koefisiennya 0, tetapi konstantanya bilangan real. tidak 0. Mm-mm. Nah, seperti itu. 0 juga bilangan real. Apa namanya? Yang ini tuh tidak 0 ya. Yang lebih tepat itu tidak 0. Nah, jadi seperti itu. Jadi tadi kita punya ciri-cirinya, kalau yang punya satu solusi, kalau kita OBE terus-menerus, nanti akan dapat apa? Akan dapat identitas. Kalau yang punya solusi banyak, berarti ada baris Baris yang nol. nilainya 0. Kalau yang satu lagi, kalau yang apa namanya yang tidak punya solusi itu yang kayak gimana? Koefisiennya 0, konstantanya tidak 0. Oke. Nah, betul seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Paham ya? Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melihat, kita akan mencari apa namanya nilai A, B, dan C. Ya, A, B, dan C. Katanya supaya apa? Yang pertama Temukan satu solusi. nilai. Mempunyai satu solusi. Jadi kalau supaya dia punya satu solusi, supaya dia punya banyak solusi, dan supaya tidak punya solusi. Seperti itu ya. Nah, sebelum ke sini, saya ingin apa namanya bahas dulu sebentar. Kita nanti balik lagi ke sana. Nah, ini tadi ada yang dinamakan dengan
matriks eselon baris tereduksi. Ya, ada yang dinamakan dengan matriks eselon baris, ada yang dinamakan dengan matriks, aduh, ini saya lupa belum ganti gambarnya, nggak apa-apa ya. Apa namanya? Ada yang dinamakan dengan matriks eselon baris, ada yang dinamakan dengan matriks eselon baris tereduksi. Kata kuncinya apa di sini? Ada baris 0, kemudian satu utama, baris tak 0 berurutan, kemudian elemen per kolom. Itu kata kuncinya. Nah, peraturannya seperti apa? Kita lihat di sini. Setiap baris yang seluruhnya terdiri dari 0 atau baris 0 ya, maka itu harus disimpan, katanya harus disimpan di mana? Disimpan di bagian bawah matriks. Oke. Setiap baris yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, jadi kalau kita punya baris, ada yang apa namanya? Ada yang 0, ada yang tidak 0, maka entry bukan 0 pertamanya disebut satu utama. Ya, entry bukan 0 pertamanya disebut satu utama. Jadi kalau misalkan saya, nantilah kita lihat contohnya ya. Kemudian yang kedua, untuk dua baris berturut-turut yang bukan 0, maka angka 1 di baris yang lebih tinggi ini lebih jauh ke kiri daripada di baris 1 di yang paling bawahnya, di yang lebih bawahnya. Itu. Kemudian yang keempat, matriks eselon baris disebut eselon baris tereduksi jika setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 di setiap posisi atas dan bawah, 1 di depannya. Kalian ini kan kalau baca ini bingung, tapi nanti kita biar lebih jelas kita lihat contohnya. Kalau yang memenuhinya itu 1, 2, 3, itu kita namakan eselon baris saja. Kalau dipenuhinya sampai 4, berarti itu adalah eselon baris tereduksi. Ingat, tidak memenuhi bukan berarti tidak ada. Jadi gini, sekarang di syarat yang pertama, jika setiap baris yang seluruhnya terdiri dari angka 0, maka dia disimpan di paling bawah. Sekarang kalau dia itu tidak ada baris 0, kira-kira apakah masih memenuhi memenuhi kriteria 1 nggak? Enggak. Nah itu kalian yang harus ininya ya. Jadi yang dinamakan tidak memenuhi itu kalau ada dia tidak memenuhi syarat. Jadi jika P maka Q. Kalau tidak P, apakah harus Q? Enggak. Ya, Enggak. jadi kalau punya baris 0, baris 0-nya simpan paling bawah. Sekarang kita tidak punya baris 0. Apakah salah? Enggak. Enggak, ya seperti itu. Jadi itu. Jadi apa namanya? Kalian jangan terkecoh karena tidak ada baris 0, maka ini berarti bukan matriks eselon baris reduksi. Ingat ini, jika P maka Q. Tetapi apakah tidak P maka otomatis harus Q atau tidak Q? Kan enggak seperti itu ya, karena dia akan tetap bernilai benar meskipun ini Q dan negasi Q. Ya, kalau nggak salah ada di logit ya. Jadi bukan logit, matbis kemarin harusnya ada di matbis. Nah, jadi di ini lagi seperti itu ya. Jadi kalian jangan fokus ke baris 0-nya. Cuman kalau ada dia harus disimpan di paling bawah. Kalau nggak ada mah ya udah nggak apa-apa. Berarti masih tetap dipenuhi gitu ya. Kita lihat contohnya nih. Kita lihat contohnya. Ini yang nomor A ini adalah eselon baris. Saya contohkan dulu. Kita lihat, ini kan baris tidak 0. Betul ya? Baris tidak 0. Nah, angka pertama bukan 0-nya, dia angka 1. Angka pertama bukan 0-nya, dia adalah angka 1. Dan ini dinamakan satu utama. Begitu juga dengan baris kedua. Baris kedua ini adalah bukan baris 0. Dan angka 0 yang
angka yang bukan 0 pertamanya ini adalah angka 1. Ya, dan ini kita namakan 1 utama juga. Begitu juga dengan yang ini, 0, 0, ini angka pertama bukan 0-nya, ini adalah angka 1 juga, berarti ini 1 utama juga. Itu tadi berkaitan dengan sifat yang kedua. Sifat yang kedua yang ini, sifat yang kedua. Untuk setiap baris yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, entry bukan 0 pertamanya adalah 1. Disebut bukan 1 utama. Disebut 1 utama. Kemudian kita lihat, baris ke-1 dengan baris kedua, 1 utamanya itu baris kedua lebih ke kanan. Betul ya? Iya, Bu. Iya, Bu, Begitu betul, Bu. juga dengan baris ketiga, baris kedua dengan baris ketiga. Dia lebih ke kanan yang di baris ketiganya. Jadi dipenuhi sifat yang kedua. Tetapi kita lihat sifat yang ketiganya apa tadi teh? Sifat yang ketiganya akan disebut echelon baris tereduksi jika setiap kolom yang memiliki 1 utama memiliki 0 di setiap posisi atas dan bawah 1 di depan 1 utamanya. Nah, kita lihat di sini. Ini 1 utama. Di sininya sudah 0 semua. Oke, betul. Ini 1 utama, tetapi di sini ada angka 2. Bukan 0, berarti dia tidak tereduksi. Makanya hanya di sini hanya echelon baris saja. Baris. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang B dulu. Apakah ini dinamakan dengan matriks echelon baris ataukah echelon baris tereduksi ataukah bukan? Yang B. Bukan matris Bukan, Bu. echelon baris. Kenapa bukan? Karena matris nolnya di tengah, bukan di bawah. Nah, ini ya. Ya. Jadi ini bukan echelon baris tereduksi. Kemudian yang C. Echelon baris bukan? Bukan, karena 1 utamanya tidak ada. Kenapa 1 utamanya tidak ada? 1 utamanya itu 0 yang lainnya. Kan ada 3 pilihan. Apakah echelon baris, apakah echelon baris tereduksi, ataukah bukan echelon baris? Jawabannya yang mana? Echelon baris. Echelon baris tereduksi. Apa sih? Echelon baris. Echelon baris ya? Iya. Echelon baris. Dia tetap echelon baris karena ini angka 1 apa namanya? Angka yang tidak 0 pertamanya adalah angka 1 semuanya. Betul ya? Angka 1 semuanya. Dan setiap angka satunya itu semakin ke bawah, dia semakin ke sebelah kanan. Tetapi bukan echelon baris tereduksi karena tadi ada di sini 2, di sini bukan 0, di sini juga bukan 0, seperti itu ya. Jadi tetap echelon baris. Kalau yang D? Echelon baris tereduksi. Ya, echelon baris tereduksi. Oke. Echelon baris tereduksi. Kalau yang E? Bukan echelon Bukan baris. Bukan echelon, Bu. Baris. Bukan, ya? Karena apa? Angka pertama yang bukan nolnya 2. Angka 2-nya, Bu, di Oke, yang ini ya. Terus yang F? bukan Muslim. Bukan echelon baris. Kenapa? Atau utamanya, Echelon Bu. baris. Satu utama. Utamanya 0. Echelon baris. Ya, ada. Jalan baris tereduksi. Utama. Echelon baris tereduksi. Tereduksi. Iya. EBT. Kan ini 1 utamanya ya ada.
Ya, seperti itu. Ah, Dan ini oke. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nah, nanti kalau misalkan apa namanya? Kita cari atau kita lakukan OBE dengan sampai dapat eselon baris reduksi, itu namanya menggunakan apa namanya? Metode Gauss. Kalau sampai eselon baris saja, ini adalah Gauss. Kalau eselon baris tereduksi, ini Gauss-Jordan. Gauss dan Jordan, seperti itu. Jadi di sini mereka menyelesaikan SPL dengan menggunakan OBE sampai ketemu eselon baris tereduksi, berarti pakai metode Gauss. Kalau sampai Gauss-Jordan, kalau sampai eselon baris tereduksi berarti Gauss-Jordan. Jadi kalau misalkan nanti di soal itu ketemu, selesaikan SPL berikut dengan menggunakan metode Gauss. Nah, berarti proses OBE-nya itu harus sampai dapat matriks eselon baris tereduksi. Eselon baris. Kalau yang Gauss-Jordan harus sampai eselon baris reduksi gitu. Ya, itu aja sih untuk ininya. Cuman itu aja. Apa namanya? Kalau ketemu soal nanti kira-kira seperti itu. Nah, sebelum ke contoh yang tadi, kita lanjutkan dulu. Ada ini ya. Ada yang dinamakan dengan sistem persamaan linear homogen, yaitu terjadi ketika apa namanya itu konstanta B-nya itu sama dengan 0 semua. Ini dinamakan sistem persamaan linear homogen. Nah, untuk persamaan linear homogen itu apa namanya? Dia itu akan selalu punya solusi. Jadi akan selalu konsisten. Nah, cuman apakah dia itu punya satu solusi ataukah dia punya banyak solusi? Cuman itu saja. Jadi untuk sistem persamaan linear homogen tidak mungkin tidak punya solusi ya. Jadi akan selalu punya solusi. Apa bedanya dengan persamaan linear yang tadi kita bahas? Bedanya cuma di sininya aja, di angka B-nya aja. Kalau 0 semua berarti namanya persamaan linear homogen gitu. Cuman itu aja. Nah, kita lanjutkan dulu ke yang tadi ya. Ke apa namanya? Ke contoh soal yang tadi yang ini. Nah, yang ini. Di sini kita mau mencari nilai A, B, C sehingga katanya SPL ini memenuhi kriteria seperti itu ya. Punya satu solusi, punya banyak solusi, dan tidak punya solusi. Nah, caranya tetap kita lakukan OBE dulu. Jadi kita buatkan dulu matriksnya, boleh dibantu? 1, 5, 5, 1, 0, 1, 6, 1, 0, 2, A, A, C. B, C. Oke. Nah, kita pakai ini aja. Kita pakai ke apa namanya? Sampai Gauss. Sampai Gauss aja. OBE-nya sampai dapat matriks eselon baris saja. Yang pertama, operasi apa yang harus kita lakukan? Mengubah baris 2. Ubah baris 2 kolom 1 jadi 0. Oke. Operasinya apa? 1 kurangi baris 2. Minus baris 1 tambah B2. Minus B1 ditambah B2. Terus, yang baris 3-nya sekalian? Operasinya apa? Min 2 B1 tambah B3. Oke, hasilnya apa?
1,5,1,0 terus 0, 0, 1, 1, minus 2, 0. 0. minus 2. Min 2 ya. Min 2. Minus 2 ya. Yang 2 Minus 2. Salah yang ini. bawah. Min 2. Terus 0, 10A, Min 2A. Min 10A. min 10 A. A. Min 10 plus A. Tambah A. Min 10 plus A ya. Sebentar saya geser dulu biar tadi ini 1, 0, min 2, 0, kemudian minus 10 Tambah plus A. A, Tambah A. ditambah A, terus Min 2 plus B. 3, Tambah B. Min 2 plus B. terus C. 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 Oke. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ubah dari 1 kolom 2 jadi 0. Ini kita harus buat jadi 0. Operasinya apa? Tadi kan kalau 2 ingin dibuat jadi 0, nantinya itu kan min 2 dikali baris keberapa ditambah dengan baris keberapa kan gitu ya. Sekarang di sini si angkanya itu adalah min 10 ditambah A, ingin kita buat jadi 0. Nah ini sama saja, berarti kita kalikan dengan berapa? Sepuluh tambah A. 10 kan kalau 2 jadi dikalikannya min 2. Kalau minus 10 tambah A berarti pengalinya adalah 10 min A. nah 10 min A ya. 10 min A B jadi berapa ini? 10 min A dikali dengan B berapa? B2 ditambah B3 ya. Ya. Oke, hasilnya kita punya 1, 5, 1, 0, terus 0, 1, min 2, 0, terus coba berarti ini tuh gimana? Minus 10. Nggak minus. 10 minus A, Kalau kita operasikan ke sini aja ke bawah. Berapa? 10 minus A dikalikan berapa? 0. 1 min 2 0 nanti ditambahkan dengan ininya min 10 ditambah A kemudian 0 dulu ya. Atau bisa langsung aja lah. Langsung aja berapa hasilnya? 10 tambah A, 10 min A, 0, Ini 0 ya. 0. 0 0, terus 0, 0, terus 0 Min 20 min berapa itu teh? Mungkin. Min 20 2A. ditambah min 2A. 20 ditambah 2A Ditambah min 2. Dikurangi 2 tambah dikurangi 2 min 2 tambah ditambah B gitu ya. B. Ya begitu, Bu. Terus
Yang di sebelah kanannya apa di sini? C. Yang C-nya berubah jadi apa? C. 10 min A tambah C mungkin, Bu. C karena dikali 0. C Karena aja, C dikali aja. 0. Ya, Kan ini dikali 0. pengalinya 0 ya. Jadi tetap C. Tetap C, tetap C. Nah, jadi di sini kita punya, ini kita sederhanakan. Jadi berapa yang ini? Disederhanakan jadi berapa? Min Min 22. 2A Oh iya, 2A ditambah B tambah dengan min 22 ya. Jadi di sini kita punya, bentar. Ini adalah 2A ditambah 2B, ditambah B. 2A ditambah B minus 22 sama dengan C. Nah, sekarang supaya punya solusi, agar tepat satu solusi, berarti 2A tambah B minus 22 sama dengan 1. maka 2A ditambah B dikurangi 22 harus sama dengan 1 ya. Karena kan harus membentuk matriks identitas kan nantinya. Berarti dia itu nilainya harus sama dengan 1. Nah, kalau C-nya gimana? Ada syaratnya untuk C-nya? Atau di sini 2A ditambah B sama dengan 21 ya. C-nya ada syarat untuk C? Nggak ada. Tadi nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Nah, berarti di sini cuman syaratnya itu kita punya, kan kita ingin mencari A, B, C. Ya udah, karena ingin tepat satu solusi, syaratnya itu ya terserah mau berapapun A, B, C-nya, pokoknya kita punya 2A ditambah B harus sama dengan 21 gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua supaya punya banyak solusi. Maka syaratnya apa? 2A tambah B sama dengan 22. 2A ditambah B sama dengan, dikurangi 22 sama dengan 0 atau sama dengan 22 ya? Ada lagi nggak syaratnya? C-nya 0. Nah, dan C-nya harus 0. Karena kan harus membentuk baris 0 di baris ketiganya kan? Ya, jadi ini syaratnya. Jadi supaya dia punya solusi banyak, maka yang ini harus 0, ini juga harus 0, kan seperti itu. Sekarang yang ketiga, tidak punya solusi. Syaratnya apa? Dua A tambah B sama dengan 22. C-nya Iya, bebas. tidak sama dengan 2A ditambah B sama dengan 22, sedangkan C-nya? Tidak 0. Nah, tidak sama dengan 0. Bukan bebas. Karena kalau dia 0, punya solusi kan ya jadinya. Iya. Seperti itu. Jadi C-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini proses OBE-nya. Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Sampai sini. Ibu, itu kenapa 21? Bukannya 23 Ya. Iya. Yang nomor satu 1. solusi. Oh iya, 23. Betul, 23. Ada lagi? Barangkali ada yang masih salah. Ibu salah. Ada lagi enggak yang ini? Atau barangkali ada yang mau tanya juga, boleh silakan.
Ini sama dengan 23. Nah, gitu ya. Tidak ada? Bu, berarti itu tuh Ya. bentuk matriks akhirnya tuh cuman gitu aja, jadi nggak usah diselesain lagi ya Bu. Iya, Soalnya udah kan gitu aja. soalnya kan ditanyainnya cuman poin ABC-nya itu aja ya Bu. Iya, iya betul. Iya deh, makasih Bu. Iya. Silahkan. Sudah. Barangkali ada yang... Kenapa? Udah? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya di sini. Katanya kita punya apa ini tuh? Bentar. Ada dua apa namanya? Ini kalau punya soal pilihan ganda soal uraian, biasanya itu saya selalu gambar-gambar dulu. Nah, misalkan di sini kita punya ininya ya, kita punya tempatnya. Ini katakanlah di sini ini E-nya gitu ya. Kemudian dia 2 pesawat yang berangkat dari Los Angeles terbang dengan apa? Dengan posisi Arah berlawanan. Posisinya berlawanan. Berarti kalau posisinya berlawanan, ya kita buat ininya di tengah-tengah gitu ya. Berarti yang satu ke sini, yang satu ke sini gitu kan ya. Kemudian pesawat kedua itu apa namanya? Bergerak dia itu terbang setengah jam setelah pesawat pertama. Betul ya? Berarti kalau waktunya ini adalah T1, katakanlah dia T1 ke apa namanya? Ke sebelah kanan, maka pesawat kedua itu dia terbang setengah jam berikutnya. Berarti hubungannya apa T1 dengan T2? Berarti kan ini T2. Ya, ada hubungan nggak antara T1 dengan T2? Ada, Bu. Apa hubungannya? Selang waktu mungkin. Selang waktu. Jadi gimana menuliskannya? T2. Nih, sekarang gini. Sekarang kalau pesawat katakanlah pesawat satu itu terbang dari jam 9. Sekarang tuh udah jam 10. Pesawat satunya masih terbang kan? Nah, T1-nya berarti udah terbang berapa jam? T1. Setengah satu Bu. T1 udah terbang berapa jam? Setengah T2 sama dengan T1. Saya tanya dulu, T1-nya terbang sudah berapa jam? 30 menit. Satunya? 1 jam. Hah? 1 jam. 1 jam kan? Nah, berarti pesawat kedua sudah terbang berapa jam? 30 menit. Berarti apa hubungan T1 dengan T2? T2 Apa hubungan T1 ditambah dengan T2? T1 sama dengan setengah T2. T2 sama dengan setengah T1 T2 sama mungkin. dengan setengah T1 tambah Oke. Sekarang kalau T1-nya sudah terbang 2 jam. Pesawatnya
pesawat pertama sudah terbang 2 jam. Pesawat kedua sudah terbang berapa jam? 1 jam 3 jam. 1 jam. 1 jam. 1 jam. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Setengah 1 jam setengah. Nah, berarti apa hubungan T1 dengan T2? T2 itu sama dengan 1 dikurang. T1 per 2 T1. Kurang 30. Oke, 0,5. 0,5. Ya, itu ya. T2-nya itu adalah T1 dikurangi 0,5. Kalau sekarang ini kan ada dia punya kecepatan P1. Ini juga punya kecepatan P2 kan. Terus katanya pesawat kedua itu kecepatannya itu 8 kali lebih 80 km per jam lebih cepat. Berarti apa hubungan V1 dengan V2-nya? V1 sama dengan V2 min 80. Kalau P1-nya kecepatannya 100 km per jam, berarti P2 kecepatannya berapa? 180. Oke, berarti P2-nya teh apa sih? V1 ditambah 80. 80. Seperti itu ya. Nah, 2 jam setelah, katanya 2 jam setelah mereka pesawat satu itu terbang, jarak antara P1 dengan jarak antara pesawat satu dengan pesawat keduanya adalah 320. Berarti katakanlah ini itu 320 3.200 km ya untuk pesawat ke-1 dan keduanya jaraknya. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan setiap pesawat. Yang ini untuk 3.200 itu kan, coba kalau jarak pesawat satu dari Los Angeles-nya itu adalah S1, kemudian jarak pesawat kedua dari Los Angeles-nya adalah S2. Apa hubungan S1 dengan S2? S1 tambah S2 sama dengan 3.200. Jadi di sini kita buat S1 ditambah S2 sama dengan 3.200. Padahal S1-nya sendiri rumusnya teh apa? S sama dengan jarak kecepatan dikali waktu. V kali T. V-nya yang mana? Berarti V1 dikali T1 ya. Seperti itu. Ini ditambah S2-nya sendiri adalah V2 dikali T2. Ini sama dengan 3.200. Kita boleh mau mengganti yang mana aja, silakan. Mau mengganti V1 boleh, mau mengganti V2 boleh, tapi karena di sini ternyata kita punya T1-nya 2 jam ya. Setelah 2 jam pesawat satu berangkat kan gitu ya, berarti T1-nya itu 2 jam kan. Nah, kita ganti T2-nya dengan T1. Ini tetap P1 dikali T1-nya berapa tadi? Atau biarin aja dulu. Ditambah dengan P2-nya kita ganti juga dengan P1. Jadi apa? P1 plus 80. Dikali dengan T1 min 0,5. 3.200. Sehingga kita ganti T1-nya dengan, karena T1-nya itu sama dengan 2 jam, maka kita ganti berarti 2P1 ya, ditambah dengan
P1 tambah 80 dikali dengan berapa? 1,5 1,5. mungkin, Bu. 1,5. Betul, 1,5 sama dengan 3.200. Jadi 2P1 ditambah 1,5 P1 ditambah berapa? 120 sama dengan 3.200. Jadinya kita sederhanakan lagi. 3,5 3,5 3,5 tambah 120 sama dengan 3.200. Iya. Apa namanya? Saya lupa. Ini kalau dihubungkan, saya lupa. Ini nggak apa-apa lah. Ini belum saya hubungkan ke matriksnya ya. Tapi nggak apa-apa. Ini sebenarnya kan kita masih menyelesaikan SPL ya di sini. Kita masih menyelesaikan SPL. Jadi kita punya apa tadi itu? 3,5 P1 sama dengan 3.080. 3.080. Jadi P1-nya berapa? Berapa? 880? Iya, Bu. Berarti P2-nya berapa? 960. Nah, seperti itu. Kira-kira kayak gitu ya untuk apa namanya? Untuk ininya, untuk penyelesaiannya kira-kira seperti itu. Jadi dibuat kayak gini-gini aja dulu, dibuatkan dulu persamaan-persamaannya, baru nanti kita selesaikan. Nah, kira-kira seperti itu. Barangkali sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau belum, ini tuh di sini ada beberapa contoh, tapi ini bisa dikerjakan dulu lah ya. Ini juga sama. Ini nih, saya nanti ini buat tugas, tapi kita buatkan ininya aja dulu nih. Kalau ini adalah apa namanya, kaitannya dengan arus lalu lintas ya, arus lalu lintas. Sekarang nih kita harus ini ya, kita harus bikin dulu persamaan dari sini. Kalau arus lalu lintas, kira-kira yang masuk apakah harus sama dengan yang keluar enggak? Di arus lalu lintas. Enggak, Bu. Ini katakanlah kita punya Harus. enggak sama, kemana tuh hilangnya? Kalau enggak sama, nanti hilangnya kemana? Nih, katakanlah ini titik A, bentar. Aduh. Katakanlah ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Ini yang masuk ke titik A, dari sini ada 400, dari sini ada X2, terus keluar X1. Kira-kira ada nggak hubungan antara 400 X1 dengan X2? 400 Ada, Ibu. ditambah X2. 400 ditambah X2 Sama dengan X1. Sama dengan Nah, itu maksud saya, yang masuk harus sama dengan yang keluar itu. Karena kan kalau nggak sama nanti ada yang menghilang atau ya untuk ininya apa namanya di jalannya seperti itu. Jadi nanti kalian cari dulu seperti itu. Nanti dari titik A dapat apa gitu ya? Dari titik A berarti dapat apa? 400 X
400 tambah X2 sama dengan X1. 400 ditambah X2 sama dengan X1. Terus dari titik B, X1 tambah X1 ditambah X3 X1 tambah X3 sama dengan sama dengan 600. 600. tambah X3 tambah X3 sama dengan sama dengan 600 600 tambah, X4. jangan lupa ya, tambah X4. Terus di titik C, X5 tambah X4. 5 tambah X5 X4 sama dengan C sama dengan tambah 100. ditambah X4 sama dengan 100. 100. Di titik D, 300 X2 tambah 300 sama dengan X2 dan tambah X3 X2 tambah X3 tambah. Oke, nah nanti tinggal diselesaikan ya, tinggal diselesaikan apa namanya, tinggal dicari ABC-nya seperti itu ya untuk yang ini. Begitu juga dengan yang ini ya, dengan apa namanya, persamaan ini kira-kira teh apa sih, kalau arus kaitannya dengan apa ya? Paralel sama seri mungkin. Jadi kira-kira dari titik 1 kalian akan dapat apa? dapat tegangan bukan Bu? Hubungannya aja dulu. Kalau dari titik 1 akan dapat apa? akan dapat I2R2 Apa? dari I1R1 sama I3R3 jadi I2R2 ya. I1 ini ada arah ininya ya, ada arah itu ada arah apa namanya, ada arah arusnya. Jadi dari I1 dengan I3 akan dapat I2 ya. Nanti apa hubungannya? Ya, nanti apa hubungannya? Sama seperti yang tadi ya, di apa namanya? Nah, kalau arus gimana, sama nggak jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang Keluar juga. Tapi di sini kalian harus memperhatikan berapa jumlah hambatan dan berapa apa itu tegangannya ya. Harus diperhatikan itunya. Nah, itu apa namanya? Kira-kira seperti itu. Oh iya, saya lupa. Oh iya, yang ditanyakan apa ini? Yang ditanyakan adalah I1, I2, I3, I4, I5 dan I6. Seperti itu ya untuk yang ini. Apa namanya, untuk soal yang ini. Nanti ini itu untuk maksudnya untuk tugas, nanti untuk tugas. Yang tugas kelompok, ini juga sama sih sebenarnya untuk ini ya. Nanti coba dikerjakan aja dulu lah ya. Bentar, kita sudah jam 11:17. Ini juga sama. Oke. Nanti akan saya tuliskan ulang untuk tugasnya. Yang tadi wajib dikerjakan. Yang ini wajib. Terus yang tadi juga wajib ya, yang ini juga wajib.
Yang ini kalau bisa dikerjakan, kalau enggak biarkan aja dulu. Terus yang ini kalau bisa dikerjakan, kalau enggak biarkan aja dulu. Ya, seperti itu. Apa namanya untuk ini untuk nanti tugas. Nah, cuman di sini untuk hari ini kita untuk perkuliahannya selesai dulu. Cuman kalau nggak salah saya pernah bilang ini ya, kalau kita kalau belajar apa namanya, belajar matematika seperti kalian belajar berenang ya, mau berpuluh-puluh kali cuman ngeliatin apa namanya, ngeliatin pelatihnya berenang, tapi kalian yang nggak ikut berenang, tetap aja kan nggak akan bisa seperti itu. Nah, jadi harus latihan. Cuman karena tidak memungkinkan untuk biasanya kan di kelas ini gitu ya ada di menulis. Tapi kalau ada yang punya ini untuk minggu depan coba kalian mulai siapkan apa namanya, pensil seperti itu ya, mulai siapkan ini. Kalau memungkinkan nantinya itu begitu ada soal, nanti misalkan saya kasih waktu berapa lama, terus nanti ada yang mengerjakan, terus dijelaskan sama kalian seperti itu ya. Cuman karena sekarang belum, jadi nanti ini ada beberapa soal untuk kuis, tapi mungkin yang ini aja lah, yang ketiga, biar nggak terlalu banyak. Coba dikerjakan untuk soal yang ketiga ini, kan ini ada soal ke-1, soal kedua, soal ketiga. Boleh dituliskan aja dulu soalnya. Nanti ini dikumpulkan sekarang sebelum jam 12. Kalau kuis berarti sendiri-sendiri ya dikerjakannya. Biar nanti menghemat kuota juga. Jadi kalau misalkan ini sudah dituliskan, atau nggak apa-apa nanti saya share di grup untuk soalnya. Tapi saya tunggu untuk yang nomor 3 ini ditunggu sampai jam 12 sekarang ya. Sebelum ke sana ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ibu, ini kuisnya harus dikerjakan tiga-tiganya. Atau tadi apa coba? Nomor 3 saja tadi teh, maksudnya takutnya Arfi salah paham gitu. Iya, nomor 3 aja. Nomor 3 aja. Oh iya, makasih Bu. Cuma nomor 3 aja. Karena waktunya nggak akan sempat kalau semuanya. Nomor 3-nya aja. Yang diminta dicari apa? Nomor 3 ini. Nilai K-nya, Bu. Nilai K supaya apa? Punya satu Dia solusi. punya tepat satu solusi ya. Oke. Oke. Ya, palingan itu ya. Ya. Kalau caranya boleh pakai yang mana aja, Bu? Boleh pakai yang mana aja, silakan. Oh, ya. Karena di sini tidak disebutkan, kebetulan tidak disebutkan caranya, boleh silakan. Dikumpulkannya ke link yang kemarin saya berikan ya. Yang link untuk ngumpulin tugas juga seperti itu, sama seperti itu. Oke, Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk format ininya, format filenya gimana, Bu? Format apanya? Format file. Difoto. Dipoto aja, dipoto kayak kemarin, dipoto terus diupload aja. Dipoto. Baik, Bu, baik, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kerjakannya di buku nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa kan, cuma dipoto aja, tinggal dipoto aja. Bukunya nggak dikumpulkan. Ya. Bukunya nggak dikumpulkan. Ada lagi? Atau bisa di print screen soalnya? Bisa, Bu. Di ini masing-masing ya? Bisa diprintkan masing-masing? Yang sudah foto boleh di share di grup gitu fotonya. Nomor 3 ini, untuk nomor 3.
Sudah? Ada yang sudah foto? Arfi sudah dipoto, Arfi? Sudah, Bu. Oke. Ini kehadirannya sudah semua? Ibu, maaf, tadi kayaknya pas Sudah absen benar. Arfi lagi ke air. Itu tuh ditulis di sana, ditulis di chat, Arfi. Oh iya. Ditulis di chat. Oke, mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu pembelajaran dari saya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya ditunggu ya. Untuk yang belum menuliskan kehadiran, silahkan dituliskan dulu kehadirannya. Jangan lupa. Iya, baik Bu, siap Bu. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini saya tutup aja ya Zoom-nya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Catatan PPT